Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumali, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Saya PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1. Saya akan melaksanakan PPL School 1 di SMP Negeri 10. Mohon bimbingan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, luar biasa. Hari ini apakah sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita mulai pelajaran anak-anak. Pak Guru akan melihat kehadiran pada pagi hari ini. Sudah hadir semua? Kira-kira ada yang tidak masuk ini? Hadir semua, Pak Guru. Alhamdulillah hadir semua. Untuk doa pada pagi hari ini, siapa yang datang lebih awal? Anak-anak? Doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi sudah dipimpin oleh Munir. Ini salah satu siswa yang kedisiplinannya lebih tinggi. Dia itu sering datang pagi anak-anak. Juga kenapa harus dalam kehidupan kita ini harus disiplin? Karena kedisiplinan itu menentukan apa yang kita cita-citakan untuk kedepannya. Sebagai acuan contoh pada pagi hari ini anak-anak terkait pelajaran yang akan kita pelajari tentang lomba ini, kedisiplinan ini masuk dalam kategori pada pagi hari ini. Untuk lebih mencintai tanah air kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran anak-anak pada pagi hari ini, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami norma dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dengan benar. Yang ketiga, anak-anakku peserta didik mampu menganalisis macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan penerapan norma di berbagai kehidupan masyarakat dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Guru sudah sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah sempat mencontohkan Munir dicontohkan adalah siswa yang sering datang pagi.
Sehingga kita pada pelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang norma yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita isi terlebih dahulu. Siap? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Siap. Saat Pak Guru yang contohkan bagaimana untuk memfokuskan kita untuk menyerap pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tangan di depan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ya. Ketika saya bilang tangan ke depan, tangan harus ke depan. Ketika tangan ke kiri, tangan harus ke kiri. Ketika saya bilang tangan harus ke atas, berarti harus ke atas. Siap ya? Siap ya? Jangan kembali ya? Kita berarti fokus pada pagi hari ini. Ayo, yang pertama, tangan ke depan, tangan ke kiri, tangan ke atas, tangan ke kiri. Ayo. Tangan ke atas, tangan ke kiri, tangan kiri. Ayo, yang bagus. Ayo, tangan ke atas. Bagus. Tangan ke bawah. Alhamdulillah, kemenangan. Perlu dipahami bersama pelajaran pada pagi hari ini kita pelajarkan untuk berdiskusi lalu dipresentasikan. Selanjutnya pelajaran tentang norma ini kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Anak-anak, pada pagi hari ini pelajaran kita adalah norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, ada kaitannya pada kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya norma itu di lingkungan itu sangat kita harus pahami bersama. Di antaranya bahwa norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus kita pahami bersama. Nah, norma itu ada 4 kategori norma, yang salah satunya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Yang pertama adalah norma agama, di mana norma agama ini adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, terkait norma kesusilaan ini tentunya berkaitan dengan bisikan kalbu atau dari suara hati nurani manusia. Terus yang selanjutnya norma kesusilaan adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan tingkah laku, yaitu sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Yang berikutnya adalah norma hukum. Ini norma yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Norma hukum itu merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, sesuai dengan penjelasan di video pembelajaran, Pak Guru coba akan memberikan pemantik pertanyaan pada anak-anakku. Apakah ada norma di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar? Ada. Apa sanksinya ketika kita akan melanggar norma tersebut? Anak-anak, sesuai dengan kelompok yang sudah saya bentuk oleh Pak Guru, untuk LKPD sudah disiapkan. Anak-anak, saya akan bagikan LKPD ini untuk kelompok. Siap ya? Siap. Kelompok 1 ini sudah ada namanya ya, karena sudah kita rencanakan di awal, yaitu di SMP
YA ya. Untuk EKBD ini untuk EKBD yang kelompok 1. Ini untuk yang kelompok 2. Terkait EKBD mohon anak-anakku untuk lebih jeli menggunakan media yang sudah tersedia. Artinya untuk menjawab EKBD ini tidak hanya bersumber dari buku yang sudah disediakan oleh sekolah, tetapi bagaimana anak-anakku untuk menggunakan media teknologi yang sudah ada pada anak didik ya. Selain cara hidup Dek, kamu punya di juga. Kalau kamu normatif silakan. anak-anak ada kesulitan? Alhamdulillah. Terus, nah, silakan informasinya. Cari lagi. Sudah kelompok 1? Sudah. Yang kelompok 2? Sudah. Yang kelompok 3? Sudah. Alhamdulillah. Ketika sudah kita persiapkan presentasi ya. Ya. Anak-anak, diskusi sudah selesai. Ini persiapan untuk presentasi demi mewujudkan keadilan. Bagaimana Pak Guru menyempurnakan untuk siapa dulu akan yang akan diskusi presentasi terlebih dahulu. Namanya permainannya itu sheet ya. Sheet ya. Monggo ketua kelompoknya maju, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sini keluar sini. Ayo ke sini. Ya. Di sheet ya.
Siap? Ayo. 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 Saya Pak. Kelompok satu bagus. Terus Saya Pak. kelompok 3. Urutannya untuk presentasi itu kelompok 1 itu nomor 1, kelompok 3 nomor 2, dan kelompok 3 itu yang terakhir. Silakan duduk. Kelompok 2 dan 3 duduk terlebih dahulu. Karena yang presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 1, yaitu Dinda. Kasih tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan presentasikan tentang jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama. Sumber norma kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sanksinya adalah bisa masuk neraka. Itu diterima saat meninggal dunia. Nomor 2, norma kesusilaan. Sumber norma suara hati sanubari manusia. Sanksinya penyesalan diri. Nomor 3, norma kesopanan. Sumber norma pergaulan tata kehidupan di masyarakat. Sanksinya pengucilan dari masyarakat. Nomor 4, norma hukum. Sumber norma Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi pidana, denda, hukum sosial. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Nah, tadi kelompok 1 sudah presentasi. Monggo yang mau bertanya, siapa saja yang bertanya dulu? Dari kelompok mana? Saya Pak. Kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin bertanya kepada Ibu terkait dengan kehidupan sosial masa kini dan kita sudah mulai remaja. Bagaimana dengan orang remaja kan? Apakah itu termasuk pelanggaran norma agama? Tolong kelompok 1. Waduh, kasih tepuk tangan dulu. Langsung itu pertanyaannya untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 ada pertanyaan tadi, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, itu termasuk dari norma agama. Karena pacaran itu sudah dilarang, sudah jelas dilarang di agama kita. Jadi sanksinya itu pasti akan dibalas nanti di neraka. Diterima saat meninggal dunia. Jadi pacaran itu dilarang di agama kita. Bagus, semangat. Wah, bagus jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 1 untuk ditutup terlebih dahulu. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dengan berakhirnya kelompok 1 yang sudah presentasi, tadi sudah diadakan permainan. Gilirannya kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Moga kelompok 3 untuk mempersiapkan diri untuk presentasi hasil diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, mengapa manusia
yang saling berhubungan dengan manusia lainnya. Yang kedua, terkait uraian hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu. Hak untuk hidup, hak pengakuan hukum, hak kewajiban manusia sebagai makhluk individu membantu sesama manusia. Dan yang nomor 3, terkait hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia memiliki derajat yang mulia karena mempunyai akal berbudaya, dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial membantu orang lain dari kesulitan. Demikian hasil dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ya, anak-anak masih semangat? Terkait presentasi dari kelompok 3, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Monggo. Dari kelompok mana dulu? Ada Pak? Ya bagus. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 3. Berikan contoh lain kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Itu pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 3, tapi sebelum dijawab kita beri semangat dulu terlebih dahulu untuk kelompok 1. Nah, dijawab untuk kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Selain yang saya sebutkan, kewajiban manusia sebagai makhluk sosial adalah yaitu saling menghormati antar manusia, tolong menolong dan membantu orang lain. Demikian jawaban kami. Ya, itulah jawaban dari kelompok 3 ya. Tapi tetap ya, kasih semangat dulu. Ya, selanjutnya ini bisa ditutup untuk kelompok 3. Kita akan lanjut untuk selanjutnya, yaitu terakhir kelompok 2. Bahwa ditutup terlebih dahulu. Demikian hasil dari diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia. Mengapa norma dilakukan dalam kehidupan masyarakat? Karena norma menciptakan peraturan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Apa latar belakang munculnya norma hukum dalam masyarakat? Pada dalam masyarakat itu sendiri sudah ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya. Monggo untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Ya, ayo Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin mohon bertanya. Berikan contoh sanksi norma hukum.
Terima kasih. Kelompok 3 sudah bertanya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau melanggar norma hukum? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Coba dijawab kelompok 2. Apabila melanggar norma hukum, sanksinya adalah pidana atau penjara. Contohnya mencuri, korupsi, minum minuman keras. Nah, itu sudah jawaban dari kelompok 2, bahwasanya apabila kita melanggar norma-norma hukum tentunya adalah yang pertama adalah pidana. Pidana itu nantinya akan menuju ke penjara ketika si pelanggar itu terbukti melanggar norma hukum. Ya, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Ya. Mungkin ditutup untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, diskusi sudah selesai. Kita akan melanjutkan pelajaran ini untuk pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita melangkah untuk pelajaran berikutnya, bahwasanya pada hari ini kita rumah ini adalah salah satu bentuk aturan yang harus kita pahami bersama, sehingga kita sebagai manusia, tentunya makhluk sosial, ada banyak hal yang harus kita pahami dengan benar. Salah satunya adalah ada norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Itu adalah akan terjadi pada kehidupan sehari-hari, tentunya pada peserta didik atau siswa di rumah ya. Nah, namun harapan bahwa dari pelajaran ini kita tidak melanggar norma yang ada pada lingkungan kita bersama. Baik anak-anak, sekarang materi kita sudah selesai. Akhirnya ada nggak yang bisa menyimpulkan tentang norma? Ada. Ada. Kesimpulannya seperti ini, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bagus. Bagus sekali dari Dinda tadi sudah menyimpulkan bahwa norma itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga norma yang ada itu semoga kita tidak melanggar norma-norma yang ada. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah anak-anak, pelajaran sudah selesai. Sebelum kita tutup bersama, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Doa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dari ilmu yang barokah. Mohon maaf, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.